Oke, selamat sore kepada Bapak Sanli dan juga teman-teman sekalian yang kemudian mungkin akan menonton ini. Nama saya Chandra Molisak dari 11 Pada hari ini ingin mempresentasikan tentang HIV/AIDS sebagai bentuk tugas PJOK saya. Nah, oke. Jadi, apa itu virus HIV/AIDS? Nah, ini ya kalau kita lihat ini adalah bentuk virus HIV. Nah, ini adalah bentuk virus HIV, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV sendiri adalah kependekan dari Human Immunodeficiency Virus, yang artinya itu menyerang sistem imun manusia. Bagaimana caranya? Nanti ketika HIV masuk ke dalam tubuh kita melalui transfusi tertentu yang kita pelajari nanti kita akan mengidap penyakit yang namanya AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu adalah bentuk aplikasi dari keberadaan virus tersebut dalam tubuh kita. Jadi kalau kasarnya itu sebenarnya akibat dari virus HIV ini karena imun kita lemah, jadi begitu kita demam, itu kita langsung nggak kuat gitu tubuh kita, langsung sakit-sakitan. Jadi kita ibaratnya sekali kena penyakit dalam status AIDS, itu akan sangat kemungkinan kita untuk meninggal. Karena apa? Karena sistem imun kita sangat lemah. Jadi sebenarnya sederhananya sebagai manusia yang sedang berkembang, terutama juga dalam dunia yang sedang berkembang saat ini, pasti kan juga budaya yang terbentuk juga pasti baru, terutama ada juga budaya berpesta yang kemudian menuju juga kepada budaya seks bebas atau interaksi bebas. Nah, budaya seks bebas ini juga salah satu menjadi budaya yang membawa penyebaran virus HIV ini. Bahkan sebenarnya virus HIV itu benar-benar mengejutkan orang-orang. Karena pertama kali virus HIV itu muncul pada tahun 1981 pada kasus seorang pria homoseksual. Sehingga kemudian dia divonis dengan penyakit HIV, AIDS. Nah, kalau gitu kita mesti tahu dulu sebenarnya supaya kita nggak kena penyakit yang menyeramkan seperti ini, bagaimana cara kita mengetahui apa aja yang menyebarkan penyakit ini. Nah, yang pertama itu adalah sebenarnya adalah bagaimana kita interaksi kita dengan lawan jenis kita. Yang perlu disoroti saat ini adalah sexual interaction dengan opposite gender dalam bentuk interaksi seksual. Nah, yang perlu diwaspadai adalah terutama dalam kasus seks bebas adalah bergonta-ganti pasangan. Dalam kasus bergonta-ganti pasangan, kita tidak tahu dari berapa banyak pasangan yang pernah kita alami dalam bentuk interaksi seksual berdua. Di situ apakah salah satu dari mereka itu pernah terjangkit virus HIV/AIDS? Karena apa? Salah satu penyebaran virus HIV/AIDS ditularkan melalui interaksi seksual. Dan begitu kita tertular melalui seksual tersebut, mungkin simptom pertama kita tidak tahu. Dan begitu kita mulai berganti pasangan lagi, pasangan tersebut awalnya tidak mengidap HIV/AIDS, tapi kita sudah mengidap karena pasangan kita sudah mengidap, maka kita akan turut menyebarkan virus tersebut. Nah itulah makanya mengapa penggunaan kondom itu juga sangat dicanangkan dalam kasus HIV/AIDS ini. Nah, ada juga beberapa lagi penyebab utama penularan HIV, yaitu ya sesuai dengan kasus yang pertama, yaitu adalah melalui hubungan homoseksual atau biseksual yang umumnya menggunakan dubur. Nah itu maaf bahasa kasarnya begitu, tetapi memang itulah salah satu penyebarannya, terutama karena interaksi seksual tidak terproteksi. Karena apa? Penularan HIV/AIDS penyebab utamanya adalah interaksi dengan cairan tubuh sang pengidap, sehingga yang berinteraksi seksual dengannya dan terkena cairan tubuh si pengidap akan ikut tertular oleh penyakit tersebut. Sekalian itu juga kalau misalnya tiba-tiba udah ada suami istri yang udah menikah, dan itu dua-duanya udah punya HIV/AIDS karena nggak tahu gimana, misalnya juga entah satu sama lain, terus itu mereka menghasilkan sebuah offspring atau menghasilkan seorang anak dari sexual interaction tersebut. Nah, anak itu juga akan mengidap penyakit HIV/AIDS. Nah, bisa kita bayangin kalau misalnya bayi-bayi begini, tiba-tiba kena penyakit HIV/AIDS, itu memang nggak bisa disalahin. Karena itu juga memang salah satu mungkin juga kelalaian kedokteran juga dalam kelalaian orang tuanya. Nah, kalau begitu ya gimana cara kita mengetahui supaya kita mengetahui bagaimana menangani HIV/AIDS inilah. Masa kita mau kena HIV/AIDS gini? Kita harus tahu juga sebenarnya nggak mesti kita paranoid dengan HIV/AIDS ini. Ada berbagai macam tindakan preventif ya, atau juga sebenarnya ada juga miskonsepsi tentang apa sih yang sebenarnya menularkan HIV, apa yang sebenarnya nggak menularkan HIV. Nah, kita perlu tahu bahwa sebenarnya kalau kita bersenggolan ya menghadapi HIV, kita nggak kena HIV, itu satu, kita bisa santai. Kemudian kalau kita berjabat tangan aja, itu kita juga nggak kena HIV.
Kalau misalnya batuk-batuk, enggak, itu malah corona. Kalau corona kita patut takut, tapi kalau HIV tidak akan menular melalui batuk-batuk juga. Mungkin juga ada jalan mikosepsi, sebenarnya HIV juga nggak lewat serangga. Nah, kalau gitu tuh ya, HIV itu biasanya dilewati melalui darah, ada juga air mani, yaitu sperma, kemudian ada juga cairan kemaluan wanita, atau lebih eksplisitnya cairan vagina. Sebenarnya juga HIV juga bisa ditemukan dalam berbagai macam substansi yang kecil, yaitu air mata, air liur, dan sebagainya, tapi dalam bentuk yang sangat kecil. Kalau begitu ya, kita harus tahu dulu bagaimana perjalanan proses infeksi HIV, supaya kita tahu cara bagaimana mengetahui ya, kita udah kena belum sih? Kan kita juga nggak mau paranoid gitu. Misalnya ada dalam satu kasus ada orang yang benar-benar udah paranoid gitu. Dia selama ini udah seks bebas gitu kan, tiba-tiba lagi ngejar-ngejar HIV nih. Terus dia pengen tahu gitu. Nah, terus dia pengen tahu, kayak mana sih gua udah kena HIV atau belum. Nah, perjalanan infeksi HIV itu sebenarnya ya, kalau kita belajar di biologi kan ada masa inkubasi gitu ya. Jadi virus nggak selamanya langsung merusak sel-selnya gitu. Jadi dia bisa berinkubasi selama 7-10 tahun gitu. Nah, selama 7-10 tahun itu, orang-orang itu disebut juga dengan ODHA, atau orang dengan HIV/AIDS. Dan pada masa periode dia, pokoknya intinya virus itu udah ada di tubuh itu, dia bisa menularkan virus itu kepada orang lain. Nah, mungkin setelah periode 7-10 tahun, setelah virus itu cukup lama terinkubasi dalam tubuh si pengidap, barulah mulai gejala-gejala AIDS. Itu ya gejala-gejalanya ya sakit secara bertahap. Kan imunnya udah lemah nih ya. Jadi kalau misalnya kita batuk pilek aja secara tiba-tiba gitu kan, batuk pilek jadi parah banget itu. Sampai ya udah akut lah, udah udah hampir wassalam lah gitu istilahnya. Nah, ya makanya orang-orang juga betul-betul tidak ingin terkena HIV/AIDS. Dan itu juga waktu periode terkena HIV itu ya ada juga namanya window period, yaitu di mana orang tersebut telah terinfeksi HIV, tapi giliran diperiksa nih sama dokter-dokter, dia masih negatif. Itu adalah periode jendela yang kadang-kadang juga ngebuat pertanyaan, gue kena HIV nggak sih, itu benar-benar ambigu. Nah, makanya kalau kita tahu sebenarnya ya, salah satu yang kena penyakit HIV itu juga Queen. Bukan Queen itu bandnya, tapi Freddie Mercury. Nah, Freddie Mercury ini adalah salah satu artis yang notabene terkenal, terutama lagunya Bohemian Rhapsody, tapi dia naasnya meninggal gara-gara penyakit HIV/AIDS ini. Nah, gejalanya juga beberapa yang kita tahu dari penyakit HIV/AIDS ini, ada demam, ada rasa lemah dan lesu, kemudian ada sendi-sendi gitu kan, ada sendi-sendi yang nyeri gitu. Kemudian itu begitu udah mulai akut nih, udah mulai parah lah istilahnya. Nah, mulai di demam berkepanjangan, kemudian mulai batuk, sesak nafas, nah kulit gatal, bercak merah kebiruan gitu. Itu udah kayak semua tubuh lu tiba-tiba udah mulai hancur berantakan gitu, digrogotin sama virus ini. Itu juga salah satu seremnya virus ini, guys. Makanya juga salah satu yang menyeramkan juga adalah, terutama dalam situasi pandemi corona sekarang, itu kalau imun lu lemah, lu bisa kena corona. Nah, kalau lu udah punya HIV, terus lu punya corona lagi ya, wassalam lah bro, kita lagi mau ngapain. Karena emang itu kekebalannya memang sangat turun banget, bisa radang-radang di mana-mana. Kemudian ya, mungkin cara terbaiknya untuk mengetahui ya, kita bagi orang yang merasa sebelumnya udah pernah melakukan hubungan seks bebas, ya mungkin yang terbaiknya itu adalah melakukan tes HIV. Mungkin tes antibodinya gitu kan, atau ada juga nih macam-macam tesnya itu kalau menurut di modul apa. Soalnya itu ada tes secara ELISA, ada tes secara immunoblot, ya kayak gitu-gitu. Pokoknya secara semakin maju teknologi itu banyak cara untuk mengetahui sudah terkena HIV atau belum. Tetapi cure atau vaksin dari HIV sendiri belum pernah ditemukan. Jadi adalah sangat baik untuk menjaga kesehatan diri kita, terutama menjaga diri kita agar tidak terkena penyakit HIV/AIDS. Makanya juga sesuatu momok yang yang sangat digencarkan itu adalah penggunaan ini nih, gue ketik nih. Nah, penggunaan yang namanya kondom. Nah, kondom ini meminimalisir interaksi antara bagian yang terekspos dalam tubuh di antara tubuh kedua individu yang sedang berinteraksi secara seksual. Makanya penggunaan kondom juga adalah salah satu yang sangat digunakan untuk mencegah
penularan STD atau sexually transferred disease. Itulah istilahnya kalau di sana. Kalau misalnya ada orang kena STD gitu juga STD, nah itu adalah salah satu bentuk yang ingin dicegah. Kemudian ya memang terkesan apa sih, kalau terkena HIV/AIDS itu terkesannya karena memang sudah tidak ada harapan lagi gitu kalau terkena HIV/AIDS. Kalau karena memang tidak ada obat yang benar-benar pasti menyembuhkannya. Memang ada beberapa obat yang dibilangnya hanya gimana ya, kayak meredakan sejenak penyakit tersebut. Jadi istilahnya kayak cuma menambah waktu hidup lu ketika lu terkena penyakit HIV/AIDS. Ya contohnya itu kalau ada di modul vaskulitis juga itu ada AZT, DDI, sama DDC. Itu ada azidotimidin, didioksinisin, didioksisitidin. Itu adalah salah satu bentuk obat yang istilahnya ya hanya memperpanjang lah waktu hidup lu gitu. Intinya ya pada akhirnya kan lu pasti mati. Ya cuman paling ditambah 1 minggu sama 2 minggu gitu. Nah, itu sebenarnya sejenak gambarannya tentang HIV/AIDS. Sebenarnya kalau kita lihat WHO disease ranking nih, bentar ya. Bentar, salah-salah nih. Sebenarnya kalau kita perhatiin di top 10 causes of death in the world, nih 2016, itu kan isomeric heart disease, stroke, pulmonary, low respiratory, Alzheimer, trachea, diabetes, ya gitu-gitu. HIV itu nggak masuk ke list itu tuh. Jadi apa? Karena memang kasusnya minim. Memang kasusnya minim. Tetapi kasus itu juga fatal. Nah, kalau kita mencari the top fatal diseases by WHO, yaitu World Health Organization, ini ada heart, stroke, kemudian ada lower respiratory, ya gitu-gitu. Nah, tetap aja HIV itu masih nggak terlalu nggak menjadi yang terparah. Jadi sebenarnya ya berarti selama ini banyak manusia yang sudah melakukan tindakan preventifnya dengan tepat. Ya pada akhirnya pesan yang bisa kita ambil ya, kita memang tahu kita pada akhirnya akan mati gitu. Tapi janganlah dipercepat. Janganlah kita mau mempercepat kematian diri kita. Apalagi gua mau cepet-cepet deh. Ya makanya ada juga tindakan pencegahan. Kalau emang gitu, hindarilah perilaku seperti seks bebas. Kalaupun mau berinteraksi seksual, terutama gunakan alat pengaman. Alat pengaman seperti kondom untuk mencegah sexually transferred disease. Karena ya, memang penyesalan itu datang belakangan, guys. Jadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin ya itu sekian gambaran tentang penyakit HIV/AIDS yang bisa gue sampaikan. Sekian, terima kasih. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you.